Jumlah bisnis di Indonesia terus merangkak naik pada 5 tahun belakangan ini. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2020, membuktikan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada 2015 hanya terdapat 59,3 juta, lalu naik pada 2016 menjadi 61,7 juta, kemudian pada 2017 menjadi 62,9 juta. Sementara 2018 menjadi 64,2 juta, pada 2019 menjadi 65,5 juta, dan 2020 menjadi 64,2 juta UMKM. Beberapa di antaranya merupakan perusahaan rintisan atau yang biasa disebut dengan startup. Namun, sebenarnya apa itu startup? Menurut Investopedia, startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Mereka biasanya hanya berfokus pada satu produk atau jasa yang akan dibawakan ke pasar. Namun, saat ini istilah startup mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanan dan produknya berbasiskan teknologi. Pada 2021 ini, persebaran startup didominasi di Jabodetabek dengan 481 startup, lalu Malang dengan 115 startup, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Denpasar, Surabaya, dan Solo. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara dengan posisi 5 dengan startup terbanyak di dunia, setelah Kanada, Inggris, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan penelitian terhadap 3.200 startup yang dilakukan oleh Startup Genome, setidaknya ada 6 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah penemuan ide, lalu memvalidasi ide, kemudian menjalankan bisnis, melipat gandakan skala perusahaan, mempertahankan perusahaan, dan jangan lupa untuk melanggengkan perusahaan. Nah, dalam tahapan ini, terdapat hal-hal krusial yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pantau pengeluaran. Sebuah startup harus memperhatikan setiap uang yang datang dan pergi. Lalu, untuk mengurangi pengeluaran, sebuah startup bisa menggunakan perangkat gratis. Selanjutnya, untuk mengetahui pengeluaran, alangkah baiknya jika sebuah startup menggunakan perangkat lunak akuntansi agar semua terorganisasi dengan baik. Dan yang terakhir, pengurus sebuah startup harus tetap optimis meski akan terjadi sesuatu yang buruk. Pasalnya, membuat perusahaan itu juga sangat rentan akan kegagalan. Menurut CB Insight, terdapat 12 alasan kegagalan startup yang adalah sebagai berikut. Kejenuhan atau burnout, pivot tidak berjalan dengan baik, hubungan kurang baik dengan tim atau investor, kualitas produk, peluncuran produk yang tidak sesuai, tim yang tidak sesuai, masalah pendanaan, tantangan regulasi atau legal, ide bisnis kurang pas, kalah bersaing, tidak sesuai kebutuhan pasar, dan gagal membangun modal. Namun, setelah perusahaan dapat mengatasi hal tersebut, sebuah perusahaan akan naik ke level selanjutnya yaitu tahap scale up. Dalam tahapan ini, tantangannya akan menjadi semakin besar karena terus meningkatkan pertumbuhan luar biasa dan melakukan pengembangan pasar melalui kolaborasi dengan perusahaan mapan. Setelah berhasil melewati hal tersebut, perusahaan akan masuk ke dalam tahapan scaler yang memiliki tantangan yang jauh lebih besar, yakni mempertahankan kepemimpinan pasar dan pertumbuhannya. Selain itu ada juga istilah growing business dan scaling business yang memiliki definisi berbeda. Jadi, growing business adalah menumbuhkan perusahaan dengan meningkatkan pendapatan, seperti meningkatkan bertambahnya jumlah pekerja, kantor, jumlah pelanggan, dan sebagainya. Sedangkan scaling business adalah menumbuhkan perusahaan dengan mencapai pertumbuhan revenue yang eksponensial atau luar biasa tanpa menambah biaya signifikan. Dan begitulah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat startup. Jadi, apakah sobat bisnis tertarik untuk membuat startup?